untuk diajukan dapat mengacungkan tangan pada waktu yang telah ditentukan oleh moderator, kemudian akan dipersilakan untuk bertanya. Selanjutnya, peserta diharapkan memakai baju dan kelengkapan yang sopan. Peserta wajib untuk mengisi absen dan kuesioner pada Google Form setelah acara selesai sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Agenda selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Novi Fitria Oktaviani selaku Ketua Pelaksana Kuliah Umum. Kepada Saudari Novi Fitria Oktaviani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan ini dalam acara kuliah umum. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Jainuddin STM Ang selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia, yang terhormat Saudara Muhammad Fatir Rizkila selaku Ketua Himpunan Teknik Kimia, dan yang terhormat kepada pemateri kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Julfan Adi Putra, PDM IPM, serta yang saya hormati panitia pelaksana dan para peserta. Pada malam ini, saya selaku Ketua Pelaksana ingin menyampaikan tujuan dari acara kuliah umum ini, yaitu untuk menambah pengetahuan dalam menggunakan software simetri untuk perancangan simulasi proses yang dibutuhkan di dunia kerja, terutama di bidang teknik kimia. Adapun tema kali ini, yaitu Introduction of Symmetry in Process Simulation. Dengan adanya acara ini, diharapkan para peserta dapat mengetahui dan memahami materi yang akan diberikan nanti oleh pemateri sehingga dapat menambah pengetahuan serta dapat mengaplikasikannya secara langsung. Demikian sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Novi Fitria Oktaviani atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Himatemia periode 2022-2023, Saudara Muhammad Fatir Rizkila. Kepada Saudara Muhammad Fatir Rizkila, dipersilahkan. Ya, terima kasih Syahira atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kesiapan di hari ini. Dan juga yang saya hormati dari Bapak Ketua Jurusan Teknik Kimia Untirta, Bapak Jainuddin, dan juga pemateri yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan pada malam ini, yaitu Pak Julfan. Juga kepada teman-teman panitia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menyiapkan kegiatan yang insya Allah bisa menjadi investasi terbesar bagi teman-teman untuk siap melangkah di dunia kerja nantinya. Harapannya setelah nanti teman-teman mengikuti kuliah umum pada malam ini, teman-teman bisa mengaplikasikan ataupun bisa mengamalkan ilmunya dalam hal-hal untuk kebaikan dan nantinya bisa berguna di dunia keprofesian, khususnya di bidang teknik kimia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Fatir Rizkila atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Kimia Bapak Dr. Jainuddin STME kepada Bapak Dr. Jainuddin STME, dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya pakai HP.
Yang terhormat Bapak Julpan, salam kenal Pak, dari kami dari jurusan Teknik Kimia serta himpunan dan juga mahasiswa Teknik Kimia yang kebetulan juga nanti akan mengambil mata kuliah simulasi praktikum simulasi proses dari Teknik Kimia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi, nanti mendengarkan atau menyimak dari pemateri Pak Julpan yang berkaitan dengan simetri. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dia akan membawa manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan juga nanti akan memberikan wawasan baru yang berkaitan dengan, khususnya yang berkaitan dengan software simetri. Seperti yang kita ketahui, sebetulnya memang awalnya di Teknik Kimia itu biasanya untuk praktikum simulasi itu menggunakan ISIS, kemudian ada Aspen Plus, karena di tahun 2021 yang lalu sebetulnya memang sudah lama kami dari jurusan Teknik Kimia mendapatkan bantuan atau hibah lisensi berupa lisensi simetri. Kami mendapatkan lisensi itu pun dengan waktu yang cukup lama, kemudian baru tahun ini atau baru di akhir tahun yang lalu sebetulnya kami mencoba untuk menerapkan atau menggunakan lisensi dari mata kuliah simulasi proses ini dengan menggunakan simetri. Jadi ini adalah hal yang baru mungkin buat kami juga di Teknik Kimia, khususnya memang nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil akan melaksanakan praktikum dari simulasi ini. Mudah-mudahan pada acara malam ini itu akan membawa wawasan baru buat kita semua, khususnya untuk mahasiswa yang mengambil praktikum simulasi proses. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Julpan sebagai pemateri. Mudah-mudahan ini sekali lagi akan membawa wawasan baru buat kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Jainuddin STMM yang telah memberikan sambutannya. Semoga harapan dari Bapak dan kami semua bisa mencapai apa yang diinginkan. Baik, menginjak acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator. Sebelum itu, mari kita tampilkan CV moderator yang akan memandu sampai forum diskusi. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita malam hari ini, Pak Julpan. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Mungkin dari teman-teman udah nggak sabar nih sama materi yang akan dibawakan oleh Pak Julpan. Sebelumnya kita tampilkan terlebih dahulu CV dari Pak Julpan pada operator, dipersilakan.
Wah, ternyata keren banget pengalaman dari Pak Zulfan ya, sudah berpengalaman terhadap eh, proses engineer ini. Sebelumnya saya ingin menyapa. Assalamualaikum Pak Zulfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dengar ya? Bagaimana Pak kabarnya malam hari ini? Apakah sudah siap memberikan materi kita tentang simetri, Pak? Boleh. Alhamdulillah sehat. Ya, ya, tanpa menunggu berlama-lama, mungkin saya akan serahkan kepada Pak Zulfan. Oke lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Terima kasih udah diundang untuk memberikan kuliah pengenalan ya tentang proses simulasi dengan menggunakan simetri. Ini kalau saya tanya ini angkatan berapa semua ya? Maksudnya tahun keberapa di 4 tahun perkuliahan, di tahun keberapa semua ini? Iya, jawab ya Pak. Di tahun pertama, kedua, dan ketiga Pak. Oke. Oke, yang tahun keempatnya nggak ada yang ikut? Beberapa ada yang ikut Pak. Oke. Saya nggak ada ini ya, nggak ada slide yang saya siapkan, karena saya pikir ini lebih menunjukkan bagaimana simetri itu sendiri. Tapi saya akan share sebentar lah ya, 10 menit mungkin. Saya screen. Kelihatan nggak? Terlihat Pak. Oke. Oke, jadi terkait simetri itu sendiri lah ya. Nah, jadi saya tanya sama Pak Teguh, sebenarnya apa yang mau di-share? Karena sebenarnya kalau simetri ini saya udah banyak buat tutorialnya di YouTube. Jadi teman-teman semua bisa cari tutorial bagaimana cara menggunakan simetri di YouTube. Dan tentunya lebih mengcover karena ya kita pernah buat sama Slumberjay, SLB sekarang Slumberjay. Waktu itu saya pakai materi yang ini. Jadi waktu itu kita buat kita buat pabrik DME dari dehidrasi metanol. Metanol diambil airnya terus untuk menjadi DME. Di situ kita diskusikan tentang bagaimana menggunakan simetri, bagaimana memilih model termodinamikanya, kemudian bagaimana simetri melakukan proses perhitungan, terus bagaimana juga simetri itu melakukan proses perhitungan dalam recycle, kalau kita punya recycle. Kemudian kita buat, saya tunjukkan bagaimana simetri melakukan sensitivity analysis atau case study, dan juga untuk proses optimization. Dan terakhir, bagaimana kita menggunakan simetri dalam mensimulasikan proses yang dinamik, yang tak tunak ya, proses dinamik. Nah, kebanyakannya di untuk anak-anak S1, kebanyakannya adalah mereka terekspos dengan simulasi tunak atau simulasi steady state kita sebut. Jadi simulasi steady state ini dia hasilnya perhitungannya itu bukan perhitungan yang berubah terhadap waktu. Jadi katakanlah kalau kita masukkan feed umpan 100 ton per jam, yang keluarnya juga 100 ton per jam. Nah, jadi dia nggak peduli berapa banyak feed atau bahan yang berada di dalam pabrik itu sendiri atau berada dalam tangki. Dia nggak peduli, yang dia tahu adalah masuk 100, yang keluar 100. Di dalamnya mau 100, 200, mau minus juga dia nggak dianalisis di simulasi steady state. Nah, tapi untuk simulasi dynamic kita analisis di sana, dan biasanya simulasi dynamic ini digunakan untuk proses kontrol ke depannya. Jadi untuk kurikulum konvensional TS1 Teknik Kimia, kita belajar, di teman-teman bahkan belajar namanya simulasi dinamik. Mungkin ada dua kredit kali ya, atau simulasi dinamik itu sendiri merupakan bagian dari mata kuliah proses kontrol. Jadi begitu kita bisa buat proses dinamik, kemudian kita bisa mengaplikasikan sistem pengendalian untuk proses kontrol. Nah ini jadi biasanya untuk mahasiswa S1, S2, S3,
Ini teman-teman semua S1 semuanya. Nah, untuk S1, S2, S3 biasanya saya akan tunjukkan ini. Jadi ini buku ini 1, 2, 3, 4. Ini bukunya harus punya semua. Ya, bukunya harus punya semua, baik dalam soft copy ataupun hard copy-nya, dan dibaca dari ujung ke ujung. Ya, dari cover paling depan sampai cover paling belakang itu harus dibaca untuk buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Oke, dia nggak bisa dibaca dalam semalam, tapi dia bisa dibaca dalam 4 tahun perkuliahan itu. Nah, kalau nanti mau melanjutkan sekolah ke S2, S3, jadi waktu membacanya juga lebih lama. Jadi nggak perlu dipepet-pepetin dalam 4 tahun. Oke, apa lagi ya? Nah, sebelum kita lihat simetri. Nah, buat apa sih sebenarnya kita melakukan simulasi proses? Nah, yang paling mudah adalah jangan ini. Ya, sebentar ya. Nah, ini aja. Nah, ini adalah manfaat dari simulasi proses yang pernah saya kerjakan ya, Jadi mungkin ada beberapa manfaat lain dari simulasi proses yang saya nggak kerjakan, jadi saya nggak tuliskan di sini. Jadi yang pernah saya kerjakan terkait dengan simulasi proses adalah atau process simulation adalah yang paling dasar. Biasanya teman-teman nanti paling dasar nanti di tingkat 4 tahun terakhir, tingkat 4 akan diminta untuk merancang atau melakukan perancangan desain pabrik kan. Nah, jadi untuk melakukan rancangan desain pabrik itu sebelumnya kita harus membuat flow sheet-nya dulu, mensintesis prosesnya, kemudian berbarengan dengan itu kita melakukan yang namanya perhitungan neraca massa energi. Nah, perhitungan neraca massa energi itu diperlukan untuk men-size atau mendesain ukuran unit operasi yang akan kita bangun. Oke, itu level paling rendah dari melakukan proses simulasi ini adalah untuk equipment sizing, untuk plan design. Itu level paling bawah lah. Cuma saya letak paling atas untuk ya supaya yang paling gampangnya. Nah, yang kedua adalah setelah kita nanti teman-teman bekerja di pabrik, nah nanti teman-teman punya banyak data. Nah, dari data-data itu pabrik apapun itu selama dia pabrik industri proses ya, silakan lakukan atau modelkan pabrik tersebut baik disuruh maupun tidak disuruh bos. Oke, modelkan pabrik tersebut dengan ya alat proses simulasi apapun. Jadi dengan demikian kita bisa nomor satu kita bisa mengerti pabrik itu bagaimana sih jalannya. Nah, yang kedua adalah kita akan bisa melihat permasalahan yang ada di pabrik itu kalau kita kaitkan dengan perhitungan proses simulasi. Karena perhitungan proses simulasi ini kan dia berdasarkan konsep-konsep teknik kimia yang kita pelajari di universitas. Nah, jadi itu adalah hasil ideal. Nah, hasil ideal itu bisa kita bandingkan dengan hasil kenyataan yang ada di lapangan. Nah, seberapa jauh kenyataan di lapangan itu. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa melihat apakah sebenarnya permasalahan yang kita hadapi di lapangan bisa nggak kita selesaikan. Nah, itu di situ salah satu gunanya simulasi proses ini. Kemudian dari begitu kita tahu masalahnya apa, ya kita bisa tingkatkan kan kinerjanya, kita bisa melakukan namanya analisis sensitivitas, kemudian kita bisa melakukan yang namanya optimisasi proses dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu valve yang mana yang harus dibuka, kemudian berapa laju alirnya, berapa temperaturnya, berapa tekanan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga kinerja pabrik tersebut bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Pak Julvan, maaf. Ya. Udah di-record belum ini? Belum. Panitia. Silakan, Bu. Record, Bu. Panitia di-record aja. Di-record. Bisa nggak? Bisa. Biar bisa diulang lagi oleh mahasiswa nanti kalau misalkan butuh penjelasan yang lebih gitu ya. Iya, silakan record ya. Record ya? Ya. Baik Pak, sudah di-record Pak. Sudah? Sudah. Oh, Pak. Belum ya? Udah? Sudah Pak. Oh, udah. Oh, ya. Jadi saya perlu ulang atau nggak perlu? Capek juga saya ngomong tadi. Lanjut. Kemudian sampai sini tadi yang nomor 3. Nah, kemudian ini yang tadi saya sebut yang namanya simulasi dinamik. Nah, simulasi dinamik ini kalau katakanlah kita punya sistem baru atau sistem lama itu pengen kita evaluasi kan, kita harus ada kalanya kita harus melakukan yang namanya simulasi dinamik untuk mengevaluasi kinerja sistem pengendaliannya atau sistem kontrol sistemnya.
Kenapa kita harus mengevaluasi kinerja kontrol sistemnya? Nomor satu adalah untuk menjamin keselamatan ya teman-teman semua yang bekerja di sana. Jadi nggak ada yang meledak. Nah, kalau ada yang meledak kan nanti ada kecelakaan. Nanti nggak pulang ke rumah nanti. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah, nah ini kalau nanti teman-teman bekerja di yang namanya R&D. Nah, jadi nomor satu ini biasanya kalau kita teman-teman itu kerja nomor 1, nomor 2 itu biasanya kalau teman-teman kerja di perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang EPC, namanya Engineering, Procurement, Construction. Jadi memang perusahaan tersebut akan meminta kita melakukan ya proses simulasi untuk equipment sizing. Kemudian ada kalanya juga bekerja sebagai konsultansi untuk proses yang sedang berlangsung. Nah, yang nomor 4 ini juga kurang lebih EPC dan juga R&D. Nah, yang nomor 3 dan nomor 5 ini, terutama nomor 5, 6, dan berikutnya adalah kalau teman-teman bekerja di bagian R&D dari suatu perusahaan. Ya. Nah, di R&D tersebut kita kan ada produk, katakanlah produk A menjadi produk B. Nah, produk A ini kita tahu kan dia bisa dibeli dari berbagai daerah, dia bisa dibeli dari berbagai negara, atau untuk membuat produk B sendiri nggak mesti produk A, tapi bisa kita ambil dari produk C, bisa juga digunakan untuk membuat produk B. Nah, alternatif proses tersebutlah yang akan dievaluasi di yang saya sebut di sini sebagai techno-economic analysis. Nah, jadi teman-teman tuh akan dari reaksi kimia, ya reaksi kimia yang kita dapatkan itu. Nah, kalau di kelas kan kita reaksi kimia, kemudian kita buatlah prosesnya secara skala besar. Nah, jadi kita punya reaktornya, kita punya unit-unit pemisahannya, kita punya kompresor, pompa, heat exchanger, recycle, segala macam. Nah, kemudian kita size, ya kita size, baik lagi nomor 1 ini, kita size, kemudian kita hitung keekonomiannya. Sama kayak teman-teman nanti melakukan yang final year project, ya, tugas akhir yang rancang pabrik. Nah, kurang lebih tugas rancang pabrik itu adalah ini, techno-economic analysis. Nah, tugas rancang pabrik teman-teman itu kan teman-teman kerjakan dalam tempo waktu 1 semester atau setahun kurang lebih, ya, tergantung kompleksitasnya. Mungkin 1 semester paling cepat. Nah, yang kayak gini-gini nih, kalau nanti pada kenyataannya nanti di lapangan, ya ini dalam sebulan, 2 bulan paling lama. Nah, jadi yang pekerjaan yang teman-teman kerjakan dalam tempo 1 semester itu biasanya kita kerjakan dalam waktu sebulan, 2 bulan kurang lebih. Kemudian dari hasil techno-economic analysis ini sendiri, kita juga bisa tentukan yang namanya research direction. Jadi katakanlah kita punya proses sekarangnya, existing proses itu dia dari A menjadi B. Nah, kemudian kita punya kawan kita di lab, katakanlah dia bilang, oh nggak mesti dari A menjadi B, kita punya proses yang lebih murah lagi dari C menjadi B, katakanlah. Nah, dari situ ternyata untuk menghasilkan C ke B, untuk menghasilkan B dari C, kita perlu sistem pemisahan yang agak mahal sedikit atau agak complicated. Nah, di situ baru kita lihat kalau memang dia secara keekonomian C itu jauh lebih murah daripada A, ya. C itu jauh lebih murah daripada A, maka mungkin ke depannya kita bisa melakukan research di mana bagaimana kita meningkatkan bisa mencari alternatif unit pemisahan yang diperlukan dari proses C ke B tadi tuh. Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang nggak apa-apa lah. Nanti. Nah, yang terakhir adalah katakanlah kita punya pabrik yang sedang berjalan, terus nanti ada bos tiba-tiba bilang, oh kita untuk kedepannya untuk memenuhi keperluan, memenuhi kebutuhan demand kan, kebutuhan produk tadi itu, kita harus expand nih perusahaan ini, pabrik ini harus kita perbesar. Nah, dari itu nanti teman-teman menggunakan simulasi proses ini bisa modelkan kondisi yang sekarang, kemudian dengan kapasitas yang dinaikkan tadi, besar tadi, teman-teman bisa melihat di mana unit-unit operasi yang merupakan bottleneck, ya, yang merupakan bottleneck nih, leher bottleneck. Saya nggak tahu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 pastinya nggak akan pernah atau belum pernah mendengar istilah bottleneck, tapi anyhow, jadi kalau kita naikkan kapasitasnya, unit operasi mana yang harus kita perbesar sedemikian rupa sehingga kapasitas produksi kita secara keseluruhan juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, yakni diperbesar, ya. Nah, yang terakhir, sekali lagi ada banyak lagi kegunaan dari
simulasi proses. Tapi ini yang saya pernah buat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kalau memang ada yang mau tanya, silakan aja. Tulis di chat juga boleh. Dan terakhir, ini yang selalu saya pesan untuk insinyur-insinyur muda. Insinyur-insinyur muda yang berbakat. Jadi untuk insinyur-insinyur muda, kalau kalian atau adik teman-teman semua bekerja di pabrik apapun, pabrik industri proses apapun, ya, meskipun nggak disuruh sama bosnya atau nggak ada dalam job description-nya, saya sarankan dengan sangat untuk membuat mass and energy balance dari pabrik tersebutnya, buat neraca massa energinya. Sama kayak kita menghitung neraca massa energi, baik manual, mau pakai Excel, mau pakai proses simulasi, nggak ada masalah. Yang penting dibuat. Nah, dari situ kita bisa selama kita melakukan proses simulasi ini, kita akan terbantu untuk memahami alur prosesnya, bagaimana bagaimana alur prosesnya, bagaimana kinerjanya bisa dievaluasi, apa saja bottleneck yang mungkin terjadi di perusahaan, di pabrik tersebut, dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita bisa kita lihat kalau kita telah melakukan simulasi terhadap proses tersebut. Oke. Ya. Nah, sekarang kita pergi ke saya ambil waktu lebih banyak lagi. Saya pergi ke ini ya. Nah, kalau kita udah buka simetri, kita akan ada yang namanya yang kolom kosong, halaman kosong begini. Kita bisa klik ini ya, klik create new case. Jadi kita klik case baru, klik new case. Nah, jadi begitu kita klik new case ini, ya dia akan loading, tergantung kecepatan laptop masing-masing. Oke, nah secara otomatis si property package configuration ini, configure property package ini, maksudnya window ini dia akan muncul. Nah, jadi window ini akan muncul, dia window si thermo ini, window untuk thermodynamic selection. Jadi yang paling pertama kita lakukan untuk semua proses simulasi adalah dua hal. Yang pertama adalah kita harus tahu sistem kita, yakni chemical komponen apa aja yang akan kita yang harus kita modelkan ke dalam sistem yang kita miliki untuk sistem yang akan kita modelkan nanti. Dan yang kedua, kita harus tahu model termodinamika yang akan kita gunakan. Nah, karena perbedaan model termodinamika yang digunakan akan menyebabkan perbedaan perhitungan atau prediksi terhadap properties, ya. Kadang untuk properties itu kayak misalnya kita properties untuk heat transfer. Nah, heat transfer ini perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini kan dia ada data seperti kayak misalnya heat capacity kan, CP. Dia juga punya data namanya latent heat, ya. Nah, dua data ini sangat penting sekali untuk kita nanti mendesain heat exchanger. Kita desain heat exchanger lah ya, dengan berbagai macam turunan heat exchanger tadi. Dan yang kedua juga dia akan menghitung properti seperti yang kayak misalnya densitas, massa jenis, kemudian viscosity. Nah, viscosity, density ini saya pikir untuk semuanya atau sebagian besar lah ya, chemicals, dia akan berubah terhadap temperatur. Jadi kalau kita nggak bisa menghitung temperatur dengan benar, berarti kita nggak akan bisa menghitung properties dengan benar. Nah, kalau kita nggak bisa menghitung properties dengan benar, karena kita salah memilih model termodinamika, maka akibatnya ukuran dari unit operasi yang akan kita desain nantinya akan salah. Oke, anyhow. Ini model termodinamikanya yang bisa kita pilih. Dia ada banyak ya. Kalau kita klik all thermodynamic model, dia bisa banyak. Kalau kita klik ini drop down, dia ada banyak yang bisa kita pilih. Tapi biasanya untuk yang light gases untuk industrial, yang natural gas industry, kemudian kayak misalnya refinery, tapi bagian yang light gases itu kita bisa gunakan yang namanya advanced Penn-Robinson atau Penn-Robinson. Nah, apa ini Penn-Robinson atau advanced Penn-Robinson? Nah, teman-teman bisa pergi ke sebentar ya. Nah, bisa pergi ke ini help,
paling atas nih help. Sorry. Mohon maaf semuanya teman-teman, mungkin Bapaknya sedang terkendala jaringan ya. Kabar ya. Jaringannya lagi error seperti ini. Ini semua sudah pada install simetrinya di komputer? Sudah ya? Moderator Pak. udah punya belum simetri? Sudah Pak. Oh, alhamdulillah ya. Kita kan ada license sampai 2026 kalau nggak salah ya, cukup lama license-nya. Jadi dimanfaatkan begitu simetri ini. Sekarang pada dasarnya sebenarnya kan simulasi proses ini hampir mirip-mirip ya. Mau pakai HiSys, mau pakai Aspen Plus ataupun ChemCAD, Pro2, mau semacam-macam sebut saja ya, banyak itu mirip. Jadi kalau satu bisa, yang lain juga bakal insya Allah bisa gitu. Saya dulu dari HiSys, saya bisa HiSys, terus ke Aspen Plus bisa jadinya ke kemana-mana gitu. Tapi memang selain apa namanya selain tapi harus tekun sih, memang harus tekun. Kalian jangan sekali nyoba udah gitu tinggal gitu ya, nggak gitu juga ya. Jadi harus tekun, harus sering mencoba melakukan simulasi untuk hal-hal yang sederhana, misalkan perubahan fasa gitu ya, dari cair air yang fasanya cair menjadi air yang fasanya uap begitu ya, pakai heat exchanger misalkan. Nah itu coba kalian lakukan simulasi tersebut yang simpel-simpel saja supaya bisa lancar. Nah, Julfanya udah balik. Sorry ya. Lanjut Jul. Ya. Sorry mengisi kekosongan. Iya bagus. Silakan lanjutkan Go. Oh, ya udahlah. Udah gitu aja. Ente lah langsung. Bentar ya. Biasalah ya, apa namanya nih, gangguan teknis. Aneh nih. Sebentar. Ini pun dia lagi hang. Sininya apa namanya nih, si simetrinya nih. Selagi menunggu simetrinya jalan, sebentar dulu ya. Ini enggak selama ini harusnya. Bentar. Berat ya dia. Pakai Enggak, dia simetri ya. Dia lagi nyari license, tapi dia nggak nemu. Oh. Nggak tahu kenapa nggak nemu. Kayaknya dia lupa nih jalan pulangnya. Nih. Bentar, sabar ya. Cepat dikit. Nah, anyhow, selagi menunggu. Tadi, nah ini yang dulu kita pernah buat juga sebenarnya ya, untuk sambil lagi nunggu kawan ini loading. Jadi kalau pergi nih, YouTube saya letak di chat. Nah, jadi supaya nggak kelupaan ntar chat. Nah, di sini ada berbagai macam lah apa namanya video rekaman bagaimana menggunakan simetri. Jadi kita punya waktu itu sama Selamberja kita buat sesi 1 sampai 6. Jadi 6 kali 3 jam. Apa tuh? 18 jam. Nah, itu pun masih introduction.
Nah, kemudian waktu itu juga ada untuk teman-teman tadi Pak Teguh bilang tentang bagaimana menggunakan simetri kan yang simpel-simpel kan ya. Ini mungkin ini bisa membantu kali. Jadi waktu itu saya nggak ingat ini saya share di mana dan sama siapa. Tapi belajar teknik kimia dengan menggunakan simulasi proses. Nah, jadi bagaimana kita melakukan, maksudnya di mata kuliah teman-teman yang sekarang ini, kan ada mata kuliah kayak misalnya kaca massa energi paling gampang kan. Kemudian ada fluid mekanik, kemudian ada heat transfer segala macam. Ya silakan aja di otak-atik, dioper-oprek si simetrinya ini sehingga kita bisa paham. Nah, anyhow, kita create baru new case. Kemudian sebelum saya pilih ya untuk membantu teman-teman juga, sebentar. Kenapa dia lambat sekali malam ini? Paling masih hari Senin. Oke. Nah, pergi ke sini, help kanan ini, klik help, kemudian ada simetri manual namanya. Nah, di simetri manual ini dia akan pergi ke di mana kita install, ini installation foldernya. Jadi program file, CMG, simetri, documentation, bla bla bla. Tapi anyway, dia akan membawa kita ke HTML yang kayak gini. Nah, jadi kalau kita bisa nyari, misalnya kan Pengen Robinson. Apa sih Pengen Robinson itu? Katakanlah ya, kita search Pengen Robinson. Nah, Pengen Robinson ini ada dia ada di equations of state. Kayak misalnya kita lihat kan, jadi ada banyak page yang memiliki keyword Pengen Robinson. Tapi kita tahu Pengen Robinson adalah equations of state ya. Nah, di equations of state ini ternyata dia ada di subfolder thermodynamic models. Dia ini subfolder thermodynamic models ini merupakan subfolder lagi dari property package. Nah, jadi teman-teman dia bisa lihat ada installation, fundamentals, property package, process modeling segala macam. Nah, ini ada equation of state, inilah advanced Pengen Robinson. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk yang proses modeling, untuk unit operasi, kita bisa lihat unit operasi, ada stream, kemudian ada energy stream, material stream, ada heat exchanger, ada air cooler, ini ada contohnya, ini ada air cooler ini katakanlah penjelasannya ya, penjelasan terhadap unit operasinya yang ada di simetri, kemudian contohnya. Nah, ini jadi teman-teman bisa secara otodidak saya pikir oper-oper sendiri. Ya, ini sama kayak software game biasa. Anggap aja ini software game yang biasa dioper-oper. Oke. Kita pergi. Nah, kita pergi ke termo. Katakanlah kita mau bikin kita bikin natural gas processing aja ya. Nah, kita pilih advanced Pengen Robinson atau kita pergi ke natural gas processing. Nah, jadi natural gas processing ini thermodynamic model yang terkait dengan natural gas processing itu ada segini saja. Apa nih? 1, 2, 3, nggak banyak. Dibandingkan dengan yang all thermodynamic model. Jadi kita ambillah natural advanced Pengen Robinson, katakanlah ya. Nah, kita pilih komponennya. Nah, komponen ini cara memilihnya gampang. Ya, misalnya kita mau methane kan, methane itu C1. Kita boleh ketik methane, nah kayak gitu. Kemudian kita press enter sekali, dia akan terhighlight. Kemudian press enter sekali lagi, dia akan terpilih. Atau kita bisa pilih juga kayak misalnya C2 kan, C2. Nah, jadi saya nggak perlu tulis ethane, saya bisa bikin C2. Saya klik enter 2 kali juga. Nah, atau kayak misalnya kita pengen mau masukkan komponen dalam jumlah yang banyak, katakannya ya. Kita mau C3, kemudian IC4, C3, kemudian semikolonnya. Jadi semikolon, si propen ini udah termasuk dalam list. Kemudian kita buat normal butane, ya, semikolon juga, I-butane. Dia akan ambil yang paling atas. Begitu kita ketik semikolon, dia akan ambil yang paling atas. Kemudian NC5, IC5, kemudian katakanlah kita perlu ada air, air. Nah, kemudian kita katakan kita mau ada udara kan, udara ini di sini nggak punya udara makanya nih, air nggak ada. Nah, yang ada adalah kita harus spesifikasikan nitrogen, kemudian kita spesifikasikan oksigen. Katakanlah contohnya. CO2 juga sekalian, CO2. Oke, nah ini kita bisa select. Nanti ada namanya kalau misalnya teman-teman mau modelkan untuk refinery, kita harus create new hypo. Tapi saya pikir itu untuk
untuk berikutnya lah ya, nggak akan tercover ini kita. Kemudian begitu kita udah memilih komponen seperti ini, kemudian kita udah tahu, kita juga memilih Advanced Peng-Robinson sebagai model termodinamika yang kita akan gunakan, ya kita klik done. Oke. Kalau katakan nanti lupa atau pengen nambah komponen, kita tinggal klik ini lagi sekali lagi, klik termo, kemudian kita pilih kita panggil lagi, tambah, katakanlah kita mau menambahkan tambahkanlah hexane, katakanlah ya. Nah, udah, nih ada new untuk hexane. Oke. Ada banyak lagi fitur-fitur yang ada di sini yang saya pikir nggak cocok untuk sekarang. Nantilah beberapa kelas ke depannya untuk refinery dan juga untuk modifikasi model termodinamika. Saya nggak ada dia. Nggak, saya nggak perlu klik dan ternyata ada dia. Oke. Kita udah milih komponen dan kita juga udah milih model termodinamika. Nah ini environment-nya ini adalah environment Visio. Jadi secara gambar dan grafik dia cantik dan juga berat. Ya, itulah dia ininya. Ini kayak Visio kayak misalnya gini nah. Kita klik VFD, kita klik view, kalau saya suka view, kemudian ada grid. Nah, kayak gini. Ini kan. Jadi kita sama kayak Visio, dia bisa ditambah, kita zoom in, zoom out, kemudian kita bisa tambahkan kan, kita tekan kontrol kayak gitu nah, tekan kontrol ya. Nah, kita bisa perbesar atau perkecil. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga tekan kontrol, dia akan muncul. Kalau nggak ditekan, nggak akan muncul. Tapi begitu kita tekan kontrol, dia muncul. Ya, kita bisa persempit dan perlebar. Nah, ini semua shapes yang ada di simetri, dia ada kayak main shapes. Ini biasanya kayak kita bilang default. Nah, semua material stream, signal stream, energy stream ada di sini. Kemudian yang semua unit operasi yang biasa kita gunakan juga ada di sini. Sampai ke bawah kita scroll. Kalau kita mau lihat lebih kalau kita nggak mau lihat yang default ini, kita bisa lihat sama aja sebenarnya. Kita pergi ke close plans, katakan ada material stream, ada unit operasi yang terkait dengan close plans, heat exchange. Nah, ada berbagai macam heat exchanger unit, fight equipment, kemudian reaktor, kemudian distillation columns ya, dan segala macamnya. Jadi semuanya ada di bagian atas yang main shapes atau bagian bawah yang lebih specialized di sini. Jadi mainnya ya drag and drop, kita drag and then drop. Terus kita zoom in, double click, kemudian sabar sedikit ya. Mana dia? Oh dia, dia double click. Nah, kalau kita tekan ini, dia bisa Windows on top. Nah, Windows on top. Jadi kalau saya nggak kalau saya katakanlah, kalau saya nggak tekan, kalau saya klik di mana-mana di flowsheet ini, dia akan overlay itu ya, seperti itulah ya. Jadi kalau saya tekan Windows on top, jadi kalau saya klik sini, dia tetap ada di on top. Anyhow, nama stream ini kita bisa tukar ya. Katakan stream saya. Nah, jadi tolong dibuat nama stream itu sespesifik mungkin. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini. Secara default dia ada digunakan unit yang namanya field unit Fahrenheit, PSIA, pound mole, pound per hour dan segala macamnya. Nah, saya nggak suka, saya nggak suka field unit, saya suka metric. Jadi kita bisa pergi ke unit set, kita klik SI, ya. SI itu satuan internasional, sistem internasional. Saya pun lupa apa SI ini. Tapi kita bahasa Indonesia kita adalah satuan internasional. Tapi saya yakin SI itu bukan satuan internasional. Kemudian kalau kita klik ini, dia akan tanya ganti ya. Kemudian kita double klik lagi streamnya untuk masukkan data. Nah, dia udah otomatis tukar ke Celsius, kilopascal dan segala macamnya. Jadi, nah, pelajaran pertama, kalau katakanlah ya, kita harus
Saya ambil untuk standar ini kita mainkan air dulu ya, air karena air semuanya teman-teman tahu kan air. Nah, air untuk menyatakan kalau stream inilah stream air, ini kita bilang oke, jangan stream saya tapi air bahasa Indonesia ya. Berarti komposisinya ya baik dalam persen mol atau persen massa, dia secara otomatis dia di atas nih mol. Nah, tapi kalau mau letakkan persen massa juga boleh, mol juga boleh, nggak ada masalah. Kita highlight di sel yang ada air ini, kita tik 1, kemudian window ini akan muncul. Nah, di sini kita bisa juga seleksi kalau ini memang kita mol composition kah atau mass composition, terserah. Atau yang most pole, mole flow segala macamnya boleh. Nah, jadi kalau kita mol composition, kita tekan air 100%. Nah, ini 100%. Pastikan dia 100%. Kalau nggak kita normalize supaya dia bisa ternormalize atau terdistribusi secara merata nilainya. Kemudian kita klik OK. Jadi stream ini adalah 100% airnya, 100% air. Nah, untuk tekanannya, katakanlah tekanannya 1 atmosferiknya sekarang ini, ambien. Yang kita berada sekitar ekuator, tekanannya kurang lebih 1 atmosferik. Jadi kalau kita tahu, saya tahu 1 atmosferik, Pak, tapi atau Mas, tapi saya nggak bisa nih menggantikan, karena saya nggak lulus kemarin mata kuliah itu. Jadi saya nggak bisa menggantikan dari atmosferik ke kilopascal. Nah, kalau kita separah itu, kita bisa ketik 1, kemudian kita spasi. Nah, dari sini kita bisa drop down, ya, ketik 1, kemudian spasi, atau ketik apapun di nilai ini, kemudian ketik spasi, maka unit akan muncul dalam bentuk drop down, kita bisa pilih 1 atmosferik. Nah, jadi 1 atmosferik tadi itu secara otomatis akan terkonversi menjadi kilopascal di sini. Oke? Nah, kemudian katakanlah kita air ini mengalir 1000 kilogram per jam. Nah, kilogram per jam. Jadi begitu kita letakkan laju alirnya, dan dia tahu kan ini adalah 100% air. Nah, dia udah bisa menghitung berapa. Dia udah tahu kan, dia dari database-nya udah tahu berapa molekul emas si air. Ya, dia tinggal hitung berapa molar flow-nya, kemudian standar liquid volume flow dan segala macamnya. Nah, propertiesnya secara umum ada di sini. Nah, ini belum ada. Kenapa dia belum ada? Karena kondisinya belum terpenuhi. Katakan aja kita punya air, tekanan 1 atmosferik, lajunya sekian. Tapi kita nggak tahu air ini berada pada kondisi apa. Apakah dia kondisi cair, gas, atau padat. Kan kita nggak tahu. Nah, jadi ini kan anak tingkat 1 ya, dan tingkat 2. Jadi saya buat kita cobalah cover mata kuliah dasar ya. Jadi untuk termodinamika dasar, katakan termodinamika, bukan termodinamika dasar. Termodinamika dasar kan hukum kekayaan energi ya. Ini untuk termodinamika lanjut yang paling awal-awal, paling awal-awal lah. Jadi untuk air dia kan kita punya namanya diagram fasa. Diagram fasa tahu kan? Yang ada tekanan di sumbu Y, kemudian temperatur sumbu X. Nah, kalau kita letak dia katakanlah 25 derajat Celcius ya. 25 derajat Celcius 1 atmosferik, dia akan menghitung kalau dia udah tahu model termodinamika ini yang kita seleksi ini, yang kita pilih ini, si Advanced Penn-Robinson ini udah tahu kalau pada tekanan sekian, temperatur 25 derajat Celcius, maka air ini berada pada kondisi yang liquid. Dari mana kita tahu? Dia ini vapor fraction sama dengan 0. Ini berarti liquid. Ya. Liquid di sini dia berada pada kondisi subcool, namanya subcool. Jadi di bawah liquid jenuh. Jadi kok teman-teman inilah ya. Mana tadi? Subcool. Bentar ya. Nah, itu kontrol minus. Nah, ini kebayang nggak yang ini? Ini deh. Nah, ini. Sebentar ya. Mudah-mudahan cepat nih. Mana dia?
Nih. Jadi kita tekanan 1 atmosferik kurang lebih di sini. Temperatur 25 derajat Celcius ada di sini kan. Ini adalah air ya. Tapi ini namanya air subcool. Nah, subcool ini berarti dia berada di bawah titik jenuh. Ini adalah titik jenuh. Ini namanya saturated liquid. Tapi karena ini satu fasa, dia juga saturated vapor ya untuk satu fasa. Oke. Untuk 2 fasa nanti waktunya cukup nanti kita cukup. Jadi untuk 1 fasa. Jadi dia saturated vapor sekaligus juga saturated liquid. Dari mana terus bagaimana kita berada pada kondisi ini? Nah, kita bisa buat ini, kita buang temperatur, kita buang. Kita pengen dia saturated liquid ya, saturated liquid. Berarti vapor fraction itu sama dengan 0. Vapor fraction sama dengan 0 kan dia saturated liquid ya. Kita buat 0, kemudian kita enter. Berapakah temperaturnya? 100 derajat Celcius. Ya, jadi kita bisa bandingkan temperatur air pada kondisi ruangan kita panaskan sampai 100 derajat Celcius, dia akan mulai mendidih. Nah, mulai akan mendidih ini, saya nggak tahu tensesnya benar atau enggak, tapi begitu dia mulai akan mendidih, dia akan membentuk bubble kan. Nah, itu yang kita sebut sebagai namanya bubble point. Nah, ini adalah bubble point. Dia vapor fraction tanggal 0, itu namanya bubble point. Tapi kalau kita buat dia vapor fraction sama dengan 1, itu namanya dew point. Dia mulai akan mengembun. Jadi kita punya air di udara. Nah, begitu kita turunkan temperaturnya sedikit atau kita ganggu keseimbangannya, vapor fraction sama dengan 1, dia masih berupa uap air ya, masih berupa uap air. Berapakah temperaturnya? Nah, temperaturnya adalah 100 derajat Celcius juga. Itu untuk air. Oke. Tapi untuk kalau kita punya komposisi yang berbeda-beda, katakanlah katakanlah saya punya methane. Ya, katakanlah ya, saya lupa letakkan katakan 0,5. 0,5 methane, kemudian air juga 0,5. Contoh. Oke. Kita klik OK. Nah, ini adalah titik embun tadi, dew point ya. Pada tekanan 1 atmosferik, dia akan mengembun pada temperatur 81,7 derajat Celcius. Tapi kalau kita tanya untuk campuran methane dengan air ini 50-50%, kalau kita pengen lihat pada bubble point, berarti 0 vapor fraction-nya, berarti liquidnya 0. Berapakah temperaturnya? Nah, ini lebih tinggi atau lebih rendah temperaturnya nih? Ayo, silakan jawab dalam hati masing-masing. Nah, jadi pada kondisi saturated liquid ya, dia akan menguap sedikit dalam bentuk bubble point. Temperaturnya adalah minus 161 derajat Celcius. Ya, berarti pada saat kondisi itu, temperatur di bawah minus 161 itu semuanya itu liquid. Jadi air dalam kondisi liquid, si methane tadi ini, karena dia sangat ringan sekali ya, dia juga berada pada kondisi liquid. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak akan bekerja di dunia LNG, liquefied natural gas, nah kita expand si natural gas tadi situ ke tekanan rendah, kurang lebih 2-3 bar, kurang lebih 1 bar ini, atau di atasnya sedikit, temperatur ketika dia berubah fase dari gas ke liquid untuk si natural gas memang sekitar minus 160 derajat Celcius. Oke, saya kebayang nggak? Jadi ini adalah boiling liquid ya, bubble point, ini adalah dew point. Tapi kalau kita pengen ya, saya mau tengah-tengah aja lah, Pak, 30 derajat Celcius. Nah, begitu 30 derajat Celcius, kita tahu ada setengahnya merupakan fasa gas dan setengahnya merupakan fasa cair. Di sini kita bisa bayangkan ya, setengahnya dari fasa gas itu tentunya mayoritas adalah si methane. Karena methane lah yang paling ringan dibandingkan si air. Jadi kita bisa lihat si equilibrium results. Nah, di equilibrium results ini, saya kebanyakan di sini. Kita lihat si vapor fractions 52%, liquid fractions 47,8%. Nah, kita lihat si mass fraction. Nah, kebanyakan yang berada di vapor adalah methane, sesuai dengan apa yang kita pahami, dan kebanyakan apa yang ada di liquid adalah air, dan juga methane-nya nggak ada di air. Methane-nya nggak ada dalam fase air. Oke. Nah, itu sekilas tentang kuliah termodinamika.
Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya neraca massa energi. Kita pisahkan lah nih, karena kita tahu kan ini bukan air lagi, tapi air dan methane C1 katakanlah ya. Oke. Saya pisahkan, karena kita tahu kan ini dia adalah air dan methane. Sama ya, ini kayak apa namanya, kayak si visio, bukan kayak visio, memang visio pun. Jadi kalau kita pisahkan ke dalam ini vessel ini, dia udah otomatis solve, lihat tuh solve. Kalau kita double klik, kenapa dia solve? Karena secara default, sabar sedikit. Nah, secara default, apa namanya, kondisi di vessel ini udah ada isinya, udah diisikan. Jadi kita lihat ini, in Q maksudnya energi yang masuk atau energi yang keluar, boleh aja. Energi yang masuk ini ada 0 kilowatt atau 0 kilojoule per hour, atau 0 lah, dia 0 basically. Jadi kalau 0 berarti proses yang terjadi di dalam si vessel ini adalah proses adiabatik ya. Jadi energi nggak berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya ya. Ini adalah sistem kita, si vessel ini, sistem kita, lingkungannya di luar sistemnya tadi. Nah, jadi begitu ini 0 berarti prosesnya adiabatik. Nah, kemudian tekanannya, pressure drop-nya itu 0 di sini. Nah, jadi begitu kita tahu pressure drop-nya 0, kemudian tekanannya pressure drop-nya 0, kemudian adiabatik, ya temperaturnya nggak berubah. Kayak gini kan? Karena nggak ada energi yang dimasuk, nggak ada energi yang keluar. Ya, temperaturnya nggak berubah. Kemudian dia cuma memisahkan aja untuk stream liquid, kata nih, liquid 0, dia akan stream di sini. Stream liquid, vapor fraction-nya 0, karena memang dia liquid. Nah, stream vapor fraction-nya 1, karena memang dia vapor. Nah, dia cuma memisahkan antara si air dengan si methane. Dan kita tahu tadi, methane nggak akan ada di bawah, tapi ada air di atasnya. Jadi air itu untuk di atas nih vapor kan, ada sekian air, 4% kurang lebih. Tapi di liquid itu air 100% ya. Kita bisa katakanlah kita pergi ke sini, over ini, kemudian kita ketik banyakkan methane. Kita bisa ketik kayak gitu, enter, kemudian otomatis strip tadi muncul. Ya, kasih nama yang bagus-bagus. Kemudian kita bisa juga ya drag and drop kayak tadi ya. Ini kelihatan nggak? Nah, ini adalah air murni. Katakanlah. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, katakanlah sekarang air ini kita pompa ya, nah kita letak. Ini kita tunggu sebentar. Tadi kita sini udah belajar sedikit tentang termodinamika. Ini kita mau belajar tentang neraca massa tadi kan ya. Sedikit ya. Kita bisa masukkan di sini ya. Teman-teman bisa klik kanan di sini untuk lihat show. Sebentar ya. PF datasheet. Nah, PF datasheet dia akan menunjukkan temperatur, tekanan, mass flow, volume flow. Saya nggak mau volume flow. Kita pindahkan ke kiri. Saya mau yang namanya dia in semua kan. Kita buat dia in semua. Mass fraction. Oke, mass fraction untuk katakanlah methane sama air saja. Kalau nggak nanti kebanyakan. Oke ya. Ini C1, ini kita boleh nama ini air. Kita create datasheet. Nah, jadi kelihatan kan ya. Jadi di sini mass fraction untuk air 52%, C1 47%, flow rate-nya sekian, ini sekian. Di sampingnya ini ada star. Star ini maksudnya ini adalah data-data yang kita masukkan. Nah, kita balik lagi ya. Data-data yang kita masukkan. Dari mana kita tahu? Ya ini. Semua yang bold ini ada data-data yang kita masukkan. Lihat temperaturnya 30, ini 100, ini 1000. Kemudian komposisinya pasti kita masukkan ya. Tapi kalau saya sebutkan ini tadi, Bapak tadi dia katakanlah 0,5.
ya, evaporation 0,5. Nah, yang si temperatur ini merupakan hasil perhitungan. Nah, jadi dia nggak ada star di samping angkanya ini, kelihatannya. Jadi kalau saya kembalikan 30 tadi ya. Nah, jadi ada star. Jadi kita tahu dengan dari flow ini kita dengan cepat kita bisa tahu data mana yang kita jadikan sebagai input dengan data mana yang kita jadikan sebagai output. Dengan cara yang sama kita bisa ini ya kita bisa show PFD dataset, terserah ini di sini, ini juga di sini. Tapi kita bisa bikin, kita klik di sini karena kita pengen semuanya bentuknya kayak gini ya. Kita bisa klik kanan, kemudian config PFD dataset. Ini kan yang kita pengen kan ya. Kemudian kita bisa klik ini apply to all material streams, jepret. Nah, jadi semuanya yang ini dia akan ikut ke format yang kita inginkan tadi itu. Nah, ini semua hasil perhitungan ya, hasil perhitungan karena yang kita tentukan di sini adalah pressure drop dengan energi yang berpindah. Karena dari hasil ini semua ini hasil perhitungan. Satu lagi, dia ada tadi kok teman-teman lihat ada in and out. In and out itu maksudnya cara high simetri ini bekerja adalah ini adalah titik in, ini adalah titik out. Jadi in ini kita masukkan data dari sini, kemudian dia akan menghitung out yang di ujung sini ya. Berarti ini in, ini out untuk stream ini. Nah, untuk si vessel ini, in dia adalah data yang masuk dari sini. Ini in. Out-nya adalah di sini yang untuk keluaran vapor dengan yang keluaran dari si liquid. Jadi kalau kita double klik di sini di vessel, nah in-nya adalah air dan C1 yang berarti stream ini keluaran dari air dan C1 itu adalah in-nya. Out-nya adalah si air murni, tapi bagian in dari air murni, kelihatan nggak? Kebayang nggak? Nggak kebayang. Ya, ada dot in kan? Adalah dot in di sini lagi ya. Untuk evapornya di sini. Oke. Jadi kita bisa lihat ya. Oke lah. Nah, sekarang kita pengen tahu ini balance nggak ini? Ada satu yang paling gampang kalau nggak mau pakai kalkulator, kita pakai kalkulator yang ada di sini. Bentar ya, kita punya proses kalkulator. Nah, ini kurang lebih sama kayak kalkulator yang ada di kalkulator cabai yang kita punya ya, kalkulator cabai, bukan kalkulator saintifik atau apa. Lebih ke kalkulator cabai saya bilang. Dan juga dia nggak sehebat Excel lah, namanya juga kalkulator. Kita ada klik. Caranya adalah untuk melihat apakah ini balance atau enggak, yang paling gampang lah ya kan. Tentunya massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar ya. Masuk cuma satu stream, yang keluar ada 2 stream. Jadi kita bisa bilang, kita bisa masuk, flow masuk, flow keluar. 1. Oh, vapor. Flow keluar liquid. Nah, ini kita double klik di sini. Kemudian kita masukkan ini kan mass balance ya. Kita highlight di sini, kemudian kita klik kanan, kita copy connection, klik kanan, copy connection, kita letak di sini. Masuk. Paste connection ya. Kita tahu kan, paste connection dia ada yang dia ambil, yang dia akan di paste adalah air dan C1 bagian masuk mass flow. Nah, ini agak jelek gambarnya memang. Ini kilogram per jam. Nah, kita dengan cara yang sama kita buat juga di sini untuk yang keluar vapor, massa keluar, copy connection ya, bukan copy whole table, bukan copy path, tapi copy connection. Kita letak di sini vapor, ini paste connection. Kilogram per jam, tentunya juga kilogram per jam. Kita double klik juga. Kilogram per jam, copy connection. Dah. Oke. Nah, kita bisa bilang total flow keluar. Tentunya sama dengan yang ini tambah ini. Kilogram per jam. Error. Mass balance. Nah, teman-teman bisa hitung
Oh, sama dengan masuk kurang keluar kan? Masuk kurang keluar. 0. Ya. Nah, ini 0. Ya kan? Nah, jadi tahu, oh ternyata hasil perhitungan mass balance saya yang lucu-lucu ini, dia benar. Oke, yang masuk 1000, yang keluar pun jumlahnya 1000. Nah, ini yang hijau-hijau ini, kalau teman-teman ingat, adalah signal stream hijau-hijau ini. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita udah kebanyakan punya proses calculator ini, dia agak-agak jelimet sedikit. Saya pergi ke setting, saya buang hide PFD connection. Ayo dengar lagi dia. Oke, ini cara satu. Jadi kita udah ini ya, secara singkat saya udah tunjukkan sedikit tentang termodinamika, kemudian neraca massa. Oke, nah sekarang kita beranjak ke namanya fluid mechanics. Ini sampai jam berapa ya, Gu? 10 menit lagi kali ya. Jam berapa tuh? Moderator sampai jam berapa moderator? Waktunya pemaparan sampai jam 19.07, Pak. 19.07. 19.07 tuh waktu jam apa itu? Mohon maaf, Pak. 20.07, Pak. Oke. Aduh, saya ngerti. Sedikit lagi ya, saya letakkan pompa. Teman-teman ngerti mana dia pompa. Ada pompa. Ini pompa. Scroll sedikit, letakkan pompa. Kita sekarang belajar pindah ke fluid mechanics. Yeay. Stream keluar. Nah, untuk mendesain pompa, simetri ini kadang-kadang dia ada pandai-pandainya juga. Jadi dia letakkan ini. Missing data P, berarti kita harus meletakkan, karena kita pompa tugasnya adalah menaikkan tekanan ya, sama kayak kompresor, tugasnya adalah menaikkan tekanan. Jadi kita bisa naikkan tekanannya di sini dengan delta P, atau kita naikkan tekanannya dengan pressure ratio, atau dengan head, atau kalau dia memang pompa, saya lebih suka, karena saya tahu saya mau naikkan kita dari 1 atmosferik ke katakanlah 10 atmosferik katakanlah ya. Jadi saya malas ngitung-ngitung 10 kurang 1 untuk dapatkan delta P, malas saya ngitungnya, atau 10 kali. Kan kadang-kadang kita cuma pengen sampai 10 aja, meskipun inletnya berapapun, saya mau naikkan tekanan sampai 10. Nah, jadi oleh karena itu saya selalu gunakan di sini 10 bar, katakan 10 bar. Nah, 10 bar adalah 10 kali 100 ya, 10 kali 100 kilopascal. Ini adalah 10 bar. Jadi kalau teman-teman pengen, aduh saya nggak ngerti Pak, gimana convert dari kilopascal ke bar, jadi 10 dan space and then bar, apa ada 1000 kilopascal. Nah, begitu dia tahu, begitu kita udah spesifikasikan berapa tekanan yang akan dikeluarkan, 10 bar, headnya sekian, pressure ratio sekian, delta P sekian, dia udah otomatis ngitung. Tapi ini nggak belum soft, masih dotted line kan, masih dotted line, ini pun masih merah. Nah, kita perlu namanya efisiensi. Jadi kalau teman-teman tahu kan, rumus pompa adalah W sama dengan MGH dibagi dengan efisiensi. Ya, M-nya kita udah tahu kan, M-nya kita udah tahu dari flow rate, ya. G lah, gravity acceleration, yang itu yang 9,8 meter per second, gravity acceleration, G. Kemudian dikali dengan H, H-nya itu adalah head tadi nih 92 head atau tekanan tadi itu, terserah. Kemudian dibagi dengan efisiensi kan, MGH dibagi dengan efisiensi. Jadi begitu data tentang head dan efisiensi ini udah ada, dia akan bisa ngitung. Jadi efisiensi katakanlah 70% kan. Nah, 70%. Dia ada soft, dan ini pun warnanya udah pink. Oke. Nah, berapa energi yang diperlukan? Energi yang diperlukan untuk memompa dari 1 atmosferik ke 10 bar untuk yang setengah ton, kurang lebih 181 watt ya, 181 watt. Nah, nanti silakan hitung di rumah pakai manual kalau nggak percaya. Kemudian sedikit lagi, 2 menit lagi, ini fluid mechanic. Kemudian kita panaskan untuk jadi heater. Kita ambil heater, kita panaskan, sambung, double click. Nah, ya pastikan ya dia terkonek ya, S1 di sini inlet, S2 outlet, S1 S2. Nah,
Dia not solve, tapi dia nggak bilang kenapa nggak di solve. Nah, jadi kita teman-teman tuh harus tahu, makanya ya apa yang diperlukan untuk melakukan proses perhitungan neraca massa energinya, apa yang diperlukan untuk melakukan proses perhitungan neraca massa energi itu teman-teman harus paham sebelum main-main software ini, karena kalau main-main software tanpa kita ngerti nanti hasilnya nggak jelas. Nah, untuk heater, kita tahu kan heater ini gunanya adalah untuk menaikkan temperatur. Nah, berarti kita pengen naikkan. Sama kayak tekanan tadi, saya lebih suka menentukan tekanannya keluaran berapa. Ini pun kita naikkanlah tekanannya kita naikkan temperaturnya menjadi katakanlah 90. Ya. Atau di sini ada OUT, temperatur keluar adalah 90. Nah, 90 sini ini otomatis sana. Kemudian yang ini masih nggak solve, tapi dia nggak bilang apa yang kurang. Jadi yang namanya ini kan flow sheet atau proses flow kan. Proses flow ini berarti ada aliran. Nah, aliran ini suatu fluida ya, yang berarti liquid atau gas ini, fluida ini cuma bisa mengalir jika terjadi perbedaan tekanan, ya, upstream dengan downstream, hulu sama hilirnya tuh. Jadi kalau kita tentukan berarti jadi untuk dia supaya bisa mengalir kita perlukan beda tekanan. Makanya kita harus spesifikasikan di sini berapa perbedaan tekanan tersebut. Nah, katakanlah ya untuk sekolah, untuk level anak sekolah beda tekanannya katakanlah 0. Oke. Nah, begitu 0, dia ada soft, dia tahu tekanan kita, temperatur kita naik dari 30 ke 90, kemudian tekanannya tetap 10 bar, karena beda tekanannya 0, kita spesifikasikan. Oke, dan energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur ini dari 30 ke 90 adalah ini 35,69 kilowatt. 35,69 kilowatt. Jadi kalau kita punya katakan pressure drop, katakan kita spesifikasikan heat exchanger ya. Pressure dropnya adalah 0,3 bar atau 30 kilopascal. Nih, tekanannya turun dari 1000 ke 970. Temperaturnya sekian, ini juga 35,68 kilowatt energi yang diperlukan. Nah, saya pikir sampai udah pas waktunya ya. Inilah yang sempat saya share di kesempatan yang sangat terbatas ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini sekarang sesi Q&A kan? Iya Pak, betul Pak. Nah, saya jelaskan tentang termodinamika sedikit, phase diagram si air, mass balance, bagaimana cara melakukan perhitungan mass balance, fluid mekanik, daya pompa, energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur, heat balance. Nah, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Tahu nggak ngitung heat balance, tahu kan? Hitung heat balance, saya tunjukkannya. Selagi nunggu pertanyaan. Nah, kita punya aliran masuk, aliran keluar, kemudian dengan energi yang masuk ya. Energi yang masuk ini nggak kelihatan karena memang dia terhitung di sini. Tapi kalau teman-teman saya pengen lihat streamnya aja. Nih di sini energi stream, kita drag sini. Nah, kemudian kita lihat nih dia kan masuk energinya kan ya. Nah, kalau masuk energinya si simetri ini konvensi masuk keluar energinya itu kalau kita naikkan temperatur berarti kita masukkan energi kan ke dalam sistem. Nah, makanya Q-nya ini bisa masuk. Ini masuk. Tuh. Nah, dia udah nggak putus-putus, dia udah terhitung ya. Nah, jadi energi masuk. Jadi kalau kita bilang ya, teman-teman ya, katakan ya ini energi balance. Energi masuk. Yang satu stream. Masuk. Energi masuk yang inilah. Ini energi yang sama. Copy connection. Base connection. Ini adalah apa tadi lupa saya. Watt rasanya. Mana stream yang masuk berapa energinya? Properties. Energi ini. Ya kan, ini dia. Copy connection. Salah. Copy connection.
connection. Base connection. Ya, watt. Berarti total energi masuk. Energi masuk. Iya kan? Karena energi masuk ini dia masuk dari stream dan juga masuk dari lingkungan. Yang kita jumlahkan aja. Ini tambah nih. Nah, itulah dia watt. Kemudian energi yang keluar. Berapa energi yang keluar? Apa this? Copy connection. Energi keluar lewat stream. Supaya jelas. Base connection. Nah, watt. Energi error in energy balance. Berarti masuk kurang keluar. Masuk kurang keluar. 0. Toh. Gono. Tuh. Ya. Ini energi balance. Energi balance. Tuh, energi balance. Energi balance-nya balance ya, yang masuk sama dengan yang keluar. Ini contoh mass balance. Mass. Udah selesai dah kuliah. Mass balance, energy balance, fluid mechanics. Besok-besok kita akan diskusi tentang separation process principles. Kemudian apa lagi? Dan segala macam. Oh, reaction engineering pun belum. Kemudian Ripple liquid diagram. Kan? Jangan lupa save ya, selalu save. Sebagaimana halnya semua software, silakan di save. Ya, dipersilakan untuk Afwan Adin. Halo, assalamualaikum. Apa suara saya masuk? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengadakan acara ini, sama Pak Zulfan yang sudah memaparkan materi tentang simetri ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Afwan Tadin, saya jurusan Teknik Kimia, angkatan 2019 ya Pak. Jadi saat ini lagi semester 8. Izin bertanya nih Pak, terkait simetri. Karena simetri ini kan software yang terhitungnya masih baru ya umurnya, dari 2020. Jadi masih banyak yang belum diketahui. Tapi sebelumnya saya mohon izin off cam ya Pak ya, karena lagi ada di nggak memungkinkan untuk on cam, lagi gelap. Jadi gini Pak, mau nanya ini Pak, terkait simetri ini ya. Kan sebelumnya saya udah sering ya menggunakan Aspen HYSYS atau Aspen Plus yang secara general kan memiliki fungsi yang serupa dengan simetri, di mana untuk simulasi proses. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh dari pengalaman Pak Zulfan menggunakan simetri sampai saat ini, karena saya sendiri kan belum terlalu sering menggunakan simetri, karena fokusnya di lebih sering menggunakan Aspen sama HYSYS. Nah, menurut Pak Zulfan, ini kan yang sedengar saya ini kan simetri ini sangat pro di bidang oil refinery ya. Nah, kebetulan saya ada pengalaman di bidang oil refinery, pernah magang. Kira-kira kalau di simetri ini bisa ini nggak Pak, simulasi kayak reaktor catalytic cracking gitu yang dengan solid sama fluidized bed gitu tuh. Karena selama yang saya coba-coba, kalau di Aspen tuh agak sulit ya untuk mensimulasikan dinamiknya, apalagi apalagi dinamiknya. Kan kalau di simetri kan masuk dengan pipe sim juga karena satu vendor dengan Schlumberger. Itu kira-kira di simetri bisa nggak ya Pak? Sama kalau di simetri kan ini juga lebih mirip ke HYSYS ya. Itu ada ini nggak sih Pak, kayak manipulator buat ngecek kayak set atau adjust gitu tuh, fungsi-fungsi yang familiar gitu. Karena saya belum nemu di simetri gitu Pak. Kayaknya itu sih Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Simetri ini nggak lama ya, nggak lama. Dia nggak baru sebenarnya. Jadi HYSYS itu dari Hyprotech dulu, produk Hyprotech. Hyprotech adalah company yang spin-off dari Universitas Calgary. Jadi mereka buat company Hyprotech. Nah, Hyprotech ini
softwarenya namanya Hyprotech lah. Jadi begitu ASPENTech membeli Hyprotech di awal 2000-an, ditukarlah nama Hyprotech ini menjadi namanya HiSys. Oke. Nah, itu HiSys yang teman-teman lihat itu. Nah, jadi orang yang mengembangkan Hyprotech tadi itu tentunya dia kaya raya kan. Dia kaya raya karena produknya dibeli sama ASPENTech. Kemudian datanglah Petronas ke mereka, ke orang-orang yang udah kaya nih. Tolong dong kami mengasih duit ini, tolong buat lagi software yang sama katanya. Atau software yang, ya software lagi lah, software untuk simulasi proses. Karena HiSys sudah jadi mahal pada waktu itu, begitu dibeli ASPENTech. Nah, jadi Petronas mendanai research tersebut, yang 4 orang tadi ini, yang founding fathers ini, dia makin kaya lagi dia. Dia tinggal dibuat. Nah, jadi mereka buat company namanya VMG. Nah, softwarenya namanya VMG Sim. Nah, VMG company ini pada tahun 2018 dibeli sama Symmetry. Dibeli sama Schlumberger dan namanya ditukar menjadi Symmetry. Nah, jadi si VMG ini udah ada sejak 2004, 2005 lebih kurang. Jadi beberapa tahun setelah si Hyprotech dibeli sama ASPENTech. Jadi nggak baru softwarenya ini. Dan karena yang buatnya sama, orangnya sama yang buatnya. Nah, jadi kalau kita tahu cara menggunakan HiSys, kita tahu cara menggunakan Symmetry dan sebaliknya. Kalau kita bisa menggunakan Symmetry, kita bisa menggunakan HiSys. Nah, fitur-fiturnya ada banyak yang berbeda, tapi cara perhitungannya kurang lebih sama. Dan menurut pengalaman saya, untuk dynamic ini lebih stabil dibandingkan si HiSys. Karena ada satu cerita, tapi nanti ceritakan kenapa dia lebih stabil. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah reaktor. Nah, kalau HiSys, dia reaktornya saya belum pernah nyoba, tapi semua reaktor-reaktor ini dia nggak ada dalam bentuk dynamic simulation ya. Mau HiSys kah, mau ASPEN kah, mau Symmetry, dia belum ada dalam bentuk dynamic simulation. Jadi untuk steady state aja. Jadi kalau kita pergi ke reaktor, dia ada namanya reaktor FCC. Mana dia? Ini reaktor FCC. Jadi reaktor FCC ini nggak tahu saya kalau di kampus dia ngasih license atau enggak, saya nggak tahu ya. Jadi ini adalah biasanya dia license terpisah. Demikian juga halnya dengan si HiSys tadi itu. Dia license terpisah. Jadi kita bisa spesifikasikan berapa risernya, kemudian reaction modelnya yang kita mau crack adalah heavy gas oil kah, atau light ends kah, atau nafta, atau yang segala macamnya itu ada. Kemudian katalisisnya diameter segala macam itu ada. Jadi kalau kita mendalami FCC reaktor, dan kita bisa model FCC reaktor itu dengan menggunakan si window ini. Oke. Itu untuk yang ke jawaban nomor 2. Oke, jadi apakah ada? Ada. Nah, silakan dieksplor bagaimana cara menggunakannya. Dia ada di sini juga ya, kalau kita pengen lihat FCC. Fluid catalytic cracking. Nah, ini FCC ada di mana dia? Dia ada di reaktor fluid catalytic cracker. Nah, nih silakan dibaca penjelasannya dan input-input apa yang kita perlukan. Tapi kalau teman-teman memang udah pernah ke menangani FCC reaktor, tentunya udah tahu apa yang input diperlukan. Nah, jadinya ini sekedar membantu lah kurang lebih ya. Itu kemudian dan juga dia nggak ngitung ini ya. Saya pernah nyoba, dia nggak ngitung pressure balance. Jadi kalau FCC itu, kalau teman-teman paham, FCC itu dia adalah jadi salah satu guru saya bilang dia namanya cat has 9 lives. Nah, FCC itu adalah cat tadi itu. Jadi dia nggak akan mati selagi pressure-nya tuh masih balance. Jadi kita punya namanya ini adalah regenerator, di mana kita membakar coke yang terdapat di katalis. Ini adalah riser. Jadi kita masuklah si feed ini masuk dari sini sebelum ke atas. Nah, mana saya nggak lupa nih. Biasanya yang ini adalah regenerator. Nah, jadi pergilah sini, dalam sini ada cyclone harusnya nih. Dalam sini ada cyclone. Nah, ini ada si vapor yang akan keluar. Nah, si katalis tadi itu dia akan terpisah karena cyclone tadi, dia pindah ke sini, terus dia akan difluidisasi lagi sama udara. Dia akan dibakar di sini, terus kemudian katalis yang dibakar tadi dia kan temperaturnya tinggi. Dia akan mengalir ke sini dan memanaskan atau memberikan energi tadi itu ke si fresh feed.
Nah, jadi memang di sini terjadi pergerakan katalis solid ya, momentum kan itu, dan juga ada pertukaran panas dan pertukaran energi. Jadi ini FCC ini adalah kalau orang bilang adalah marvel of chemical engineering. Okay, marvel of chemical engineering, FCC reactor. Terus pertanyaan nomor 3 adalah yang adjust ya. Nah, adjust di sini dia controller namanya. Controller. Jadi katakanlah ya, controller. Saya pengen kontrol. Saya pengen kontrol. Katakan ini temperatur berapa tadi? 90. Nah, saya kan nggak tahu berapa sih, kok kita lihat ya. Ini sekarang ini temperatur kan 90. Ini kan karena saya set ya. Katakanlah saya nggak tahu saya mau ini berapa nih, 36, katakanlah 36 kilowatt ya. Ini saya buang, saya tahu saya bisa masukkan 36 kilowatt, 36 space kilowatt. Oke. Nah, 36 kilowatt temperaturnya keluarnya 90,5. Nah, saya mau adjust atau kontrol temperatur ini sampai 100 derajat Celcius. Berarti saya harus naikkan kan temperaturnya ini. Temperatur naikkan. Saya naikkan si apa namanya nih? Apa namanya nih? Q-nya. Susah ya. Q-nya ini. Nah, Q-nya ini ada trik sini. Q-nya ini terkoneksi dengan Q masuk stream ini. Nah, stream ini. Sorry. Nah, stream ini. Nah, jadi coba kita lihat ya. Dia kadang-kadang kalau memang dia nggak connect keluar energi masuk. Nah, energi masuk. Wah, energi masuk. Nah, energi masuk ini dia terkoneksi ke Q1 in dan Q1 in ini adalah terkoneksi ke sini. Nah, ini agak repot di sini simetrinya nih, karena kita harus buat trik dulu. Intinya lah kita mau apa namanya memvariasikan Q ini ya sedemikian rupa sehingga temperaturnya 100 derajat Celcius. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah sebentar, saya pikir dulu. Dia harus free variable. Kita lihat dia bisa nggak ya? Kadang-kadang dia udah nyampur. Ini si controller tadi itu. PV target variable adalah apa yang kita ingin capaikan, dalam hal ini temperatur keluaran. Temperatur keluaran itu 90 derajat Celcius. Kita pengen dia jadi 100 kan. Kita copy connection 90 ini, kita letak ke PV. Kemudian kita set ke 100 katakanlah. Nah, apa yang kita ubah? Tentunya yang kita ubah adalah si ini. Tapi ini terkoneksi udah ke Q out ini. Kita lihat dulu ya, bisa nggak ya? Atau kita harus pindahkan Q out. Nggak bisa kayaknya nih. Saya pindahkan, saya buang dulu ini ya, supaya dia nggak terkoneksi ke sana. Ya. Ini ya. Jadi saya pengen ngubah ini. Nah, ini saya copy connection. Dia akan kita gunakan sebagai manipulated variable. Nah, jadi dia terkoneksi kan nih. Dia terkoneksi ke sini. Ya. Kemudian step size terserah, step size katakanlah maksimum step size 1000. Nah, sebentar, langsung saya jelaskan dulu. Nah, jadi dia udah langsung soft ya. Temperatur keluaran itu udah 100 derajat Celcius sekarang. Celcius. Energi yang diperlukan bukan lagi 36, tapi 41,7. Nah, ini kontrolernya. Jadi kalau kita lihat mass energy balance, nah sebenarnya masih bisa. Dia connect ke, ini nggak connect lagi, sebentar. Dia connect ke, kan nggak balance kan, dia connect, dia lepas dia. Dia connect ke, sebentar ya. Ini nggak bisa saya konekkan ke sini. Tapi ini case advance energi. Nah, kita harus letakkan, ini dia. Ini kita bisa. Ini
Salah. 41 kan. Hey, come on. Cepat sedikit. Udah malam. Anyhow, nanti saya cari di mana yang kita bisa copy ya. Jadi kadang saya kan pengennya si ini jadi energi balance. Ini kan sekarang nggak balance karena si energi masuk ini udah disconnected, dia nggak terkoneksi ke stream ini. Karena stream ini terkoneksi ke controller. Nah, jadi untuk satu nilai ini kita cuma bisa koneksikan dia ke satu unit operasi yang lainnya. Tapi in any case, seperti itulah caranya. Yalah. Bisa nggak ya? Saya copy ke sini. Copy connection. Boleh nggak? Kalau saya pengen, katakanlah ada ya. Saya pengen yang 180. Oh bisa. Nah anyhow, dia bisa 120. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi energi balance-nya udah ada. Maksudnya saya pengen perhitungan energi balance itu nggak rusak. Itu aja. Begitu tadi, Mas. Siapa namanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Silakan. Dari saya cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya. Sama-sama. Saya baru tahu ada FCC malah di simetri itu. Emang marvel banget dari chemical engineering. Keren. Ya, dia ada di sini reaktor. Ada lagi? Tapi nggak tahu kok yang di kampus dia ngasih license-nya atau enggak ya. Kadang-kadang kemarin itu ada kampus yang nggak dapat license-nya. Ada kampus di Malaysia nggak dapat license-nya untuk reaktor. Ya, silakan jika ada pertanyaan lain. Ya, mungkin dari Abang Teteh teman-teman ada yang mau ditanyain, ada yang ketinggalan tadi mungkin pada Ya, saat. silakan tanyakan. Hai. Save, jangan lupa selalu save. Ngerti enggak? Dia ada apalagi yang rotating equipment, kemudian separationnya ada membran, ada solid handling nggak banyak. Tools ini ya segala macam toolsnya ada proses ada juga kita bisa connect langsung ke Excel ya, tapi koneksi antara Excel dengan si simetri itu lambat karena ini kan interface antara satu Windows, satu lagi si Visio simetri ini lambat ya, lebih bagus untuk menghitung cepat-cepat lebih bagus menggunakan proses kalkulator. Kemudian ya tower. Nah, flowsheet ini sama kayak Visio, jadi kita bisa bikin stock flowsheet katakanlah. Nah, jadi kita letak ini, dia muncul di stock flowsheet ini, SFS, stock flowsheet 1. Double klik, nah dia muncul di sini. Dia bisa tahu, jadi ini stream ini kita masukkan ke sana, nah nanti akan muncul di sini lah. Kurang lebih kayak gitu. Bisa nggak dia? Enggak. Harus pakai kayak cross connector. Stream apa tadi? Lupa saya. Stream
S2. Ini kalau nggak salah, ingat ya. Kalau nggak nanti cari jadi ininya. Browse S2, flowsheet, main flowsheet, maintenance stream S2 out. Baik. Ya. Nah, jadi stream S2 tadi sampai ke sini. Toh. Oke, ini kita bikin lah. Ini juga konektor ini kita bisa gunakan sebagai untuk mengganti model termodinamika ya. Jadi stream S2 ini dia model termodinamikanya si Advanced Wenger-Robinson. Ini karena kita tadi nggak definisikan ada berapa model termodinamika, cuma ada satu aja. Jadi ini pun dia akan menggunakan model si Wenger-Robinson. Sama kayak HISIS juga kita perlu konektor untuk sebagai penjembatani lah antara dua termodinamika model. Tapi ini digunakannya seperti ini. Dia bisa pindah. Jadi kalau kita punya, biasanya kita punya kalau satu PFD kita simulasikan dalam satu ya PFD seperti ini. Ini satu PFD, kemudian streamnya tentunya ada pindah kan ke PFD lain, ke halaman lain. Nah, kita buat jadi satu flow sheet ini adalah satu PFD. Jadi kalau pabrik kita punya 100 PFD, nah kita punya 100 ini. Pusinglah kita. Apalagi mau tanyakan? Ada piping flow, ada oil data regression, fine equipment. Nah ini untuk yang kalau teman-teman mau simulasikan refinery ya, jadi harus didefinisikan dulu si crude AC sama satu lagi Piona analysis. Nah itu Piona analysis itu unik terhadap simetri, jadi nggak ada lagi proses simulasi software yang punya analisis Piona selain daripada simetri. Ada lagi mau ditanyakan? Halo. Nah ini plants ini, ini juga unik punya simetri. Plants ini adalah, ini bisa kita gunakan sebagai bagian dari hybrid modeling juga. Ya, hybrid modeling maksudnya kalau teman-teman tahu namanya neural network, nah model neural network tadi itu bisa diletakkan ke dalam salah satu kayak misalnya fractionation ini. Nah, kalau kita right click ya. Nah, fractionation ini kita bisa enable hybrid modeling. Nah, dia akan muncul di sini hybrid modeling tab. Kebayang, kelihatan enggak? Nah, ini. Hybrid modeling tab. Nah, hybrid modeling tab ini kita bisa load model ML modeling, machine learning modelnya, dan kita bisa aktifasikan. Nah, dia akan jadi kita punya model neural network di sini. Ini model first principle, dia bisa connect masuk sini terus keluar. Dia bisa dihitung. Nah, itu nantilah ya. Itu super advance. Itu tak kuliah ke 10 kayaknya. Atau lebih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, pertanyaan cuma satu. Halo. Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak ya udahlah, tutup lah. Ya Bang, ya Pak, mungkin dari saya Pak ingin menanyakan. Nah, silakan. Dari simetri ini mungkin ada kelebihan dan kekurangannya Pak dibanding yang Aspen dengan yang lain. Iya Pak. Mungkin kelebihan dan kekurangan dari simetri ini Pak, software simetri ini dibandingkan dengan yang lain. Software Aspen, iya. Sebandingkan yang lain, panjang lah ceritanya. Saya bandingkan dengan HISIS aja dulu ya, satu-satu ya. Jadi dia secara penggunaan kurang lebih sama ya, karena kayak saya bilang tadi, ceritanya adalah jadi kalau kita bisa menggunakan HISIS, kita bisa menggunakan simetri, dan sebaiknya kalau kita bisa menggunakan simetri, kita bisa menggunakan HISIS. Nah, dari segi tampilan, bisa lihat sendiri kan, tampilan dia lebih cantik dibandingkan HISIS, karena dia menggunakan Visio. Tapi itu juga kelemahannya, karena dia ada interface dengan Visio, jadinya lebih lambat sepersekian detik dibandingkan si HISIS. Nah, itu akan terasa nanti kalau teman-teman punya full sheet yang besar dan dynamic modeling yang besar. Nah, itu akan terasa nanti. Kalau di sini nggak terasa. Kemudian dia punya, karena simetri ini kan dia dikembangkan sama yang si dikembangkan sama si company yang VMG tadi itu.
Nah, mereka adalah sempalan apa namanya, spin-off dari Universitas Calgary. Nah, mereka itu punya grup termodinamika yang kuat. Jadi kalau kita teman-teman bandingkan, nanti lihat di rumah nanti berapa banyak model termodinamika yang si HISIS punya dibandingkan model termodinamika si Symmetry punya. Jadi dia punya banyak model termodinamika, kayak misalnya Claus dia punya gasifikasi, kemudian dia punya apalagi ya, yang fatty acid dia pun punya, Kalina segala macam. Jadi ada banyak pilihan model termodinamika yang Symmetry punya, tapi si HISIS nggak punya. Oke, tapi dia nggak se-fleksibel si Aspen Plus. Nah, kalau teman-teman tahu, kita bisa mengoptimal mencari mengejas atau mengubah-ubah model termodinamika yang ada di Aspen Plus ya. Dan juga binary interaction parametersnya kita bisa suka hati kita buat di Aspen Plus. Kita ambil data dari NIST, kemudian kita regress, kemudian binary interaction parameternya kita bisa optimasikan. Kalau di sini nggak sebebas itu, bisa tapi nggak selancar kalau kita pakai Aspen Plus. Nah, kemudian dari segi nanti kalau belajar proses optimization, nanti pergi ke optimization. Nah, ini ada optimizer. Nah, si solver untuk optimizer di HISIS itu dia cuma bisa handle masalah-masalah yang kecil aja kan, solvernya nggak banyak. Dia solver default kayak Broyden sama SQP. Broyden saya nggak tahu dia pakai atau nggak. SQP dia pakai, yang paling pakai. Nah, jadi ini dia ada, kita punya banyak solver. Nah, ini nanti teman-teman belajar di tingkat akhir, mata kuliah ada atau enggak. Namanya proses optimisasi. Nah, itu nanti kita akan belajar bagaimana, apa sih interior point, apa sih Neldermit, apa sih Lex segala macam tuh, Powell. Dia biasanya yang ini Lex, ALM, MLP, MIGA ini nama solver yang si Symmetry sendiri yang buat. Jadi dia comot-comot smooch dari satu, inilah nama solver yang mereka buat. Tapi solver kayak Neldermit, Enterpoint, Powell, WFGS ini adalah solver umum ya yang ada di sini. Tapi solver ini nggak ada di HISIS. Oke. Jadi itu yang ininya perbedaannya lagi. Kemudian yang kayak saya buat tadi, yang si kawan ini nggak ada di mana-mana ini. Jadi neural network modeling kita bisa hybridkan dengan first principle modeling si Symmetry ini. Jadi kita punya hybrid modeling. Nah, ini cuma ada di Symmetry. Apalagi ya? Ya, ekonominya dia nggak punya. Jadi kalau Aspen Tech kan dia punya klik button kan, ada economic calculation-nya. Tapi economic calculation Aspen itu harus hati-hati. Kayaknya dia nggak akurat itu. Dia nggak absolut nilainya, tapi kalau kita mau membandingkan satu jalur proses dengan satu proses lain, nah perbedaannya itu bisa kita jadikan panduan. Tapi kalau nilai absolut dia katakan $1 juta katanya, nah itu nilai itu salah. Apalagi ya, dynamic. Nah, dynamic itu cara simulasi dynamic di Symmetry lebih kurang sama dengan si HISIS, dan lebih stabil saya bilang ya si Symmetry ini. Tapi kalau kita setup dynamic simulation di Aspen Plus itu lebih repot rasanya. Kadang kita save ini dulu, kemudian kita export dia sebagai dynamic file, kemudian dari kita bukalah Aspen Dynamic, kemudian baru kita run si dynamic file tadi itu di Aspen Dynamic. Model regression, apa lagi? Udah kurang lebih itulah yang terpikir sekarang ini. Detailnya. Oh, ini lagi si Fiona, tadi kan saya sempat sebut Fiona. Nah, kalau yang HISIS dan kawan-kawan itu mereka cuma punya oil regression. Tapi kalau Symmetry dia juga punya namanya Fiona regression. Jadi nggak cuma oil, Fiona. Jadi hasil perhitungan kalau kita bicara reaktor ya, kalau kita bicara reaksi untuk refinery, hasil perhitungannya tentunya lebih akurat kalau yang pakai Fiona. Karena udah karakterisasi berdasarkan jenis-jenis komponen. Fiona ini kalau ada yang belum ini, Fiona ini adalah kependekan dari parafin, isoparafin, olefin, naphthenic, dan aromatics. Itu adalah 5 grup komponen hidrokarbon yang kita gunakan sebagai karakterisasi. Oke, apa lagi? Menjawab ya? Baik, Pak. Jawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin kepada Saudara Alessandro dipersilakan. Oke.
Ya, terima kasih pada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak Zulfan. Saya Alexander Pranuga dari Teknik Kimia 2020. Sebenarnya saya tuh lebih menanya ini aja sih Pak. Kan kebetulan kan program dari Simetri ini kan baru ya Pak. Kurang lebih sekitar baru 3 tahunan atau lebih, ini kurang dari itu lah. Nah, kan yang saya tahunya ya lebih banyak perusahaan tuh menggunakan Aspen lah ya Pak. Ini kan kebanyakan tuh. Nah, untuk sekarang nih Simetri itu udah mulai di ini juga, Pak. Maksudnya tuh mulai diaplikasikan gitu ke beberapa industri gitu kan. Tadi kan saya tahunya hanya apa ya, industri oil atau minyak Pak gitu. Sekian Pak, itu aja yang saya mau tanya. Ya, tadi kan saya sebut tadi, jadi Simetri ini bukan sesuatu yang baru ya, namanya aja baru. Tapi dia udah ada sejak awal 2000-an, 2004-2005 gitu. Namanya VMG SIM. Tadi saya udah jelaskan. Jadi kalau kita bilang baru, enggak benar pernyataan itu. Nah, dia enggak baru, namanya baru memang Simetri. Tapi software ini sendiri udah ada dalam bentuk VMG SIM sejak 2005, 2006, 2004, 2006, kurang lebih seperti itu. Seperti halnya HISIS. Nah, karena memang mereka kan dibuat di Universitas Calgary, jadi mereka memang punya histori panjang tentang oil and gas dan refinery. Jadi sama seperti halnya dengan HISIS, Simetri ini pada dasarnya, pada awalnya dibuat juga untuk mengcater untuk menangani dunia oil and gas. Apalagi yang minta waktu itu Simetri ini yang minta adalah Petronas. Jadi Petronas pengen, ya Petronas kan bergerak di bidang oil and gas, ya udah kita bikin software untuk oil and gas company. Nah, jadi itulah di secara sejarah seperti itu. Jadi Aspen Plus lebih ke industri chemical, secara sejarah HISIS, Unisim, Petrosim, Simetri secara histori dikembangkan untuk dunia oil and gas dan petrochemical refinery. Nah, tapi sering dengan berjalannya waktu model apa namanya si Simetri ini juga bisa kita gunakan untuk chemical dan ya chemical lah biasanya kan ya, kayak misalnya gasifikasi. Kalau teman-teman punya gasifikasi biomasa segala macam, kita punya mereka punya si thermo package-nya gasifikasi ini, tapi komponennya harus kita define dulu sebagai hypokomponen. Kemudian ada yang namanya edible oil. Jadi kalau teman-teman buat fatty acid, nah, kemudian juga ini ada oli, tapi oli ini untuk kalau kita punya license tambahan untuk si oli itu kita harus install oli lagi, license oli. Jadi kita bisa menggunakan model termodinamika si oli ini untuk electrolyte system. Nah, jadi kalau teman-teman bicara di bidang electrolyte ya untuk ion-ion, nah pakailah si oli ini. Nah, jadi ya semakin ke sini semakin banyak pilihannya. Jadi nggak cuma simulasi oil and gas dan refinery, tapi kita juga bisa simulasi chemical system. Nah, itu yang udah ada sekarang ini. Menjawab nggak pertanyaannya? Iya Pak, berarti ya kurang lebih kan saya juga kan baru tahu ya Pak, ternyata ada program Simetri ternyata udah lama gitu, sama lah kayak Aspen, HISIS dan lainnya gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Tapi lebih tua HISIS ya. Ada lagi? Untuk sesi diskusi dicukupkan Pak. Oh cukup. Ya. Oh, ya. Terima kasih buat teman-teman Tekun Abang PT yang sudah bertanya mengenai Simetri ini. Terima kasih juga kepada Pak Zulfan Adiputra yang telah memberikan materi mengenai Simetri pada malam hari ini. Sebelumnya kita ada bentuk apresiasi Pak kepada Bapak yang telah memaparkan materinya dan telah memberikan wawasan bagi kita, terutama yang buat praktikum simulasi proses. Kepada operator dipersilakan. Ini praktikum simulasi prosesnya di angkat ini ya, tahun berapa? Semester berapa? Untuk semester 4 dan 6 Pak.
Semester 4 dan 6. Oh, 2 kali. 2 SKS, 2 SKS ya? Maksudnya untuk angkatan yang kedua sama ketiga, Pak. Oh, digabung gitu? Iya, Pak. Karena sebelumnya nggak ada. Oh, oke. Bagus lah. Ini di mata kuliah lainnya dipakai nggak simetri ini? Untuk Kayak saat misalnya, ini belum, Pak. oh, minta sama dosennya untuk dipakai. Jadi nggak hilang dia. Karena ini skill ya. Kalau skill itu dia harus dilatih. Kalau nggak dilatih hilang, dia bukan pengetahuan, bukan cuma pengetahuan tapi skill. Jadi harus selalu dilatih. Jadi kalau bisa untuk setiap mata kuliah itu ada tugas atau buat tugas dengan menggunakan simetri. Jadi kalian juga lebih mantap ya. Ya, ini sekalian informasi Pak Julvan. Jadi di mata kuliah, memang kan karena masih baru, jadi masih dosen-dosen juga masih belum Ini banyak yang todong nih Pak berkecimpung. Teguh ini. Nah, jadi nanti semester ini nih yang ngambil peralatan proses ya dengan saya, Pak Jaya dan Pak Iqbal. Nanti khusus untuk distilasi pakai simetri ini ya. Jadi siap-siap. Tapi dia nggak ada shortcut ya, itu juga kalau HISIS dia punya shortcut calculation. Nah, simetri ini nggak punya shortcut calculation, jadi harus yang rigorous ya. Terus rigorous. Jadi kalau mau shortcut calculation suruh mahasiswanya hitung sendiri dulu, Gu. Nah, itu masukin datanya tuh ke rigorous. Ya, kita mau compare kok antara, kan ini kan judul mata kuliahnya kan perancangan alat. Jadi memang detail. Jadi nanti mau compare dengan yang Excel-nya gitu. Oh, bagus lah. Ya. Macam dulu lah waktu kuliah Pak Danu. Waktu kita masih ingat kan? Ya. Yang tengah malam itu kan. Aduh, udah tua kita kok. Udah tua. Oke deh, silakan ke moderator lagi deh. Baik Pak, berikut penyerahan sertifikat dari kami sebagai bentuk apresiasi kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Zulpan Adi Putra yang sudah memberikan materinya. Ini nanti dikasih ke saya soft copy-nya. Itu gimana? Iya. Oh. Dokumentasinya bisa diisi seperti itu Pak. Terima kasih ya. Ya, makasih Pak Julpan atas waktunya. Sama-sama. Baik, untuk acara selanjutnya ada pembacaan kesimpulan terkait materi yang telah disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini. Simetri merupakan software simulasi proses yang berfungsi untuk mensimulasikan unit proses di industri. Tujuan kita untuk mempelajari simulasi proses ini yang pertama mendesain unit operasi yang akan dibangun. Yang kedua menentukan akar permasalahan melalui analisa performa dan neraca massa. Kemudian untuk meningkatkan performa dan mengoptimasi suatu proses. Yang keempat, untuk mengevaluasi kondisi proses. Yang kelima, untuk menganalisa proses dari sisi teknologi dan ekonomi. Kemudian yang keenam, untuk menampilkan penelitian terkait pengembangan dan peningkatan proses. Kemudian yang terakhir, untuk mengevaluasi bottleneck suatu proses. Boleh. Mungkin, terima kasih. Untuk dari saya, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri yang telah memberikan ilmu dan insight yang begitu luar biasa. Kami berharap semoga seluruh peserta dan
yang hadir di sini mendapatkan manfaat dan bisa mempraktekkan ilmunya nanti ke depannya. Saya sebelumnya ingin menghimbau kepada saya ingin menghimbau kepada peserta untuk mengisi kuesioner yang akan dibagikan. Suaranya nggak kedengar, kecil. Baik. Menghimbau untuk para peserta mungkin nanti bisa mengisi link kuesioner yang akan dibagikan oleh panitia agar nantinya akan mendapatkan sertifikat. Baik, mungkin itu saya Syahira Nurrosani selaku Master of Ceremony dalam acara kuliah umum pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah, live ya. Makasih. Baik, terima kasih Julpan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Julpan, Pak Teguh.